Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Soffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Dia dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah dan dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Pada abad ke-7 terjadi pemberontakan di seluruh negeri. Pemberontakan yang paling dahsyat dan merupakan puncak dari segala pemberontakan, yakni perang antara pasukan Abdul Abbas melawan pasukan Marwan bin Muhammad. Perang ini akhirnya dimenangkan oleh pasukan Abdul Abbas. Dengan jatuhnya negeri Syria, berakhirlah riwayat dinasti Bani Umayyah, dan bersama dengan itu bangkitlah kekuasaan Abbasiyah. Dari sini dapat diketahui bahwa bangkitnya Daulah Abbasiyah bukan saja pergantian dinasti, akan tetapi lebih dari itu adalah penggantian struktur sosial dan ideologi, sehingga dapat dikatakan bahwa kebangkitan Daulah Bani Abbasiyah merupakan suatu revolusi. Di bawah pimpinan Muhammad bin Ali al-Abbasi, gerakan Bani Abbas dilakukan dalam dua fase, yaitu 1. Fase sangat rahasia, dan 2. Fase terang-terangan dan pertempuran. Sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah. 1. Periode pertama 132 sampai 232 Hijriah atau 750 sampai 847 Masehi disebut sebagai periode pengaruh Arab dan Persia pertama. 2. Periode kedua 232 sampai 334 Hijriah atau 847 sampai 945 Masehi disebut sebagai periode pengaruh Turki pertama. 3. Periode 334 sampai 447 Hijriah atau 945 sampai 1055 Masehi. Masa kekuasaan dinasti Bani Buwayyah dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. 4. Periode keempat 447 sampai 590 Hijriah atau 1055 sampai 1194 Masehi. Masa kekuasaan Daulah Bani Seljuk dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua, Kesultanan Seljuk Raya. 5. Periode kelima 590 sampai 656 Hijriah atau 1194 sampai 1258 Masehi. Masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Perkembangan ilmu pada masa Abbasiyah. Gerakan pembangunan ilmu secara besar-besaran dirintis oleh Khalifah Ja'far al-Mansur setelah ia mendirikan kota Baghdad dan menjadikannya sebagai ibu kota negara. 1. Perkembangan ilmu nakliyah. Ilmu nakliyah adalah ilmu yang bersumber dari nakli atau Al-Quran dan hadis yang erat kaitannya dengan agama Islam. Ilmu nakliyah yang berkembang pada masa itu sebagai berikut. A. Ilmu tafsir. Para musafir yang masyhur pada zaman Abbasiyah antara lain Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi, As-Sudo, Abu Bakar Asma, dan Abu Muslim Muhammad. B. Ilmu hadis. Pengumpulan dan pembukuan hadis sudah dimulai sejak pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah Bani Umayyah. C. Ilmu kalam. Ilmu kalam ini ada karena dua faktor, yaitu untuk membela Islam dengan bersenjatakan
filsafat, dan karena semua masalah termasuk masalah agama telah berkisar dari pola rasa kepada pola akal dan ilmu. D. Ilmu tasawuf. Ilmu ini tumbuh dan matang pada zaman Abbasiyah. Inti ajarannya tekun beribadah dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. 2. Perkembangan ilmu akliyah. A. Ilmu filsafat. Filosof Al-Kindi atau Abu Yusuf Ibnu Ishaq, ia memperoleh gelar filosof bangsa Arab, dan ia memang merupakan referensi pertama dan terakhir dari seorang murid Aristoteles di dunia timur yang murni keturunan Arab. B. Ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran telah ada sejak pemerintahan Daulah Umayyah, terbukti dengan adanya sekolah tinggi kedokteran Yudhisapur dan Haran yang merupakan peninggalan orang Syria. C. Ilmu fisika dan matematika. Dalam bidang ini, ilmuwan yang terkenal sampai sekarang adalah Al-Khawarizmi, Al-Farghani, dan Al-Biruni. D. Ilmu astronomi. Ulama yang terkenal dalam bidang ini adalah Al-Farqon dengan bukunya Al-Harkat, Al-Samawat, Al-Jamawi, Al-Nujum, dan Al-Botani dengan bukunya Tahmid Al-Musta'ar, Lima'ana, dan Al-Mamar. E. Ilmu sejarah dan geografi. Dalam bidang sejarah, ulama yang terkenal antara lain Ibnu Ishaq, Ibnu Hisyam, Al-Waqidi, Ilmu Qutaibah, dan Al-Tabari. 3. Perkembangan kebudayaan pada masa Abbasiyah. Pada masa Daulah Abbasiyah, terdapat 2 kota besar yang menjadi pusat peradaban Islam. Pertama, kota Baghdad yang tak lain merupakan pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah yang didirikan oleh Khalifah Ja'far al-Mansur. Kedua, kota Samarra yang menjadi pusat seni bangunan Islam.